Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat hidayahnya kita masih bisa melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini meskipun melalui via Zoom. Langsung saja Ibu akan memasuki materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai masalah gaya belajar. Nah, perlu kita ketahui bahwa apa sih gaya belajar itu? Nah, gaya belajar adalah cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai yang mungkin lebih efektif bagi peserta didik tersebut. Gaya belajar yang dimaksud adalah memahami metode-metode dalam pembelajaran itu sangat penting agar pembelajaran untuk peserta didik lebih efektif lagi. Perlu kita ketahui bahwa setiap siswa merupakan pelajar yang unik. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa setiap siswa memiliki cara yang berbeda dalam menyerap dan mengelola informasi. Mereka memiliki preferensi masing-masing mengenai cara yang memudahkan mereka untuk menerima dan memproses informasi. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menyadari preferensi tersebut, sehingga meraih hasil belajar yang sedikit kurang optimal. Baik anak-anak, perlu kita ingat bahwa tidak ada cara belajar yang salah. Tiap siswa atau siswi belajar dengan metode yang berbeda. Yang terpenting adalah menemukan gaya belajar yang cocok bagi siswa atau siswi, sehingga guru dan orang tua bisa menyediakan lingkungan yang mendukung dalam menyerap informasi. Dengan kata lain, menemukan gaya belajar yang tepat akan meningkatkan peluang untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Baik anak-anak, di sini ada 3 macam-macam gaya belajar. Yang pertama yaitu visual. Gaya belajar visual ini menitik beratkan pada ketajaman atau penglihatan. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka yang paham gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Gaya belajar ini mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya lagi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama yaitu cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir yang sedang mengajar. Yang kedua, bukan pendengar yang baik saat kita berkomunikasi bersama. Yang ketiga yaitu saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-temannya terlebih dahulu, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Yang keempat, kurang mampu mengingat informasi yang diberikan. Yang kelima yaitu lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Selanjutnya itu ciri-ciri gaya belajar auditori. Di sini yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Yang kedua yaitu pendengar ulung. Anak ini mudah menguasai materi, iklan atau lagu di televisi atau di radio. Yang ketiga yaitu cenderung banyak omong. Yang keempat, tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Yang kelima yaitu kurang cakap dalam mengerjakan tugas, mengarang atau menulis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gaya belajar kinestik. Yang pertama yaitu menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contohnya yaitu seperti saat guru menerangkan materi perkuliahan, dia mendengarkan sambil tangannya asyik menggambar. Yang kedua yaitu suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kelima yaitu sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, atau lambang. Selanjutnya yaitu apa sih solusi bagi siswa yang mempunyai kecenderungan gaya belajar visual? Biasanya guru selanjutnya yaitu apa sih solusi bagi siswa atau siswi yang mempunyai kecenderungan gaya belajar visual?
Untuk mempermudah dan mempercepat memahami bahan belajar, biasanya itu guru mencoba mengubah materi pelajaran ke dalam bentuk poster-poster yang mudah dilihat dengan gambar-gambar yang menarik, grafik dan warna seindah mungkin. Siswa atau siswi yang memiliki gaya belajar visual, uh, visual materi pelajaran dibuatkan dalam bentuk peta konsep, peta konsep mulai dari tema besar di tengah halaman, menggunakan kata-kata penting, menggunakan simbol, warna, kata, gambar yang mencolok. Dan ini dilakukan dengan gaya guru atau keinginan mahasiswa sendiri. Dalam mencatat materi pelajaran, siswa atau siswi dianjurkan untuk menggunakan tanda-tanda, gambar, dan warna untuk menandai hal-hal yang penting agar dapat dengan mudah dilihat lagi jika mengingat apa yang baru dibaca dan didengar. Siswa diminta duduk dengan santai sambil membayangkan dalam pikirannya apa yang baru dibaca atau didengar agar siswa atau siswi lebih paham lagi. Selanjutnya yaitu solusi bagi siswa atau siswi yang mempunyai gaya belajar auditori. Untuk mempermudah memahami sesuatu, guru menyarankan agar siswa atau siswi mencoba untuk membaca materi dengan cara yang dramatis, seperti bujangga membaca puisi misalnya, atau seperti skenario bahkan menyanyikannya dengan irama iklan atau rap. Selain itu, guru menyarankan agar siswa atau siswi merangkum materi pelajaran untuk diucapkan dengan lantang atau bahkan merekamnya dalam kaset dan memutarnya dengan wakam sepanjang perjalanan ke sekolah nanti. Saat membacakan dengan lantang, siswa atau siswi harus memperhatikan intonasi, penekanan khusus, coba berbisik dan juga sambil memejamkan mata untuk belajar membayangkan apa yang sedang dibacakan sehingga secara tidak langsung telah mengaktifkan pula gaya visual gaya belajarnya. Selanjutnya yaitu solusi bagi siswa atau siswi yang kecenderungan gaya belajarnya kinestik. Untuk mempercepat dan mempermudah memahami siswa atau siswi yang memiliki gaya belajar tipe kinestik ini agar mencoba belajar sambil berjalan-jalan. Setiap kali membaca atau mendengarkan seseorang berbicara, cobalah bangkit sedikit bergerak setiap 20 sampai 30 menit. Coba belajar dalam kelompok untuk membentuk suasana bermain dari materi yang dibahas. Dituliskan kembali poin-poin penting dari catatan perjalanan ke dalam kartu-kartu yang disusun secara logis. Dibuat semacam percobaan atau model dari apa yang sedang dipelajari. Libatkan tubuh dalam belajar dengan mencoba meniru apa yang dipelajari atau bahkan meniru gaya-gaya lucu guru ketika mengajar agar dapat mengingatnya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dengan mengetahui kekuatan yang ada pada diri siswa atau siswi dapat meningkatkan prestasi siswa atau siswi dengan mengarahkan mereka untuk mencari cara-cara belajar yang cocok dengan kecenderungan yang ada pada diri siswa atau siswi itu sendiri. Selain itu, dapat juga mengarahkan siswa atau siswi untuk mengaktifkan aspek-aspek yang kurang menonjol sehingga prestasi siswa atau siswa ini tersebut dapat berkembang lebih baik lagi. Di sini Ibu memberikan sedikit tips mengenai gaya belajar visual. Yang pertama yaitu membuat ping mat atau peta konsep saat belajar. Yang kedua gunakan spidol warna-warni dalam membuat catatan. Yang kedua yaitu tips gaya belajar auditori. Yang pertama yaitu mendengarkan guru dengan seksama di kelas. Yang kedua, merekam suara guru pada saat belajar di kelas agar bisa dipelajari lagi di rumah. Yang ketiga, yaitu belajar kelompok atau dengan berdiskusi bersama teman-teman. Yang ketiga, yaitu tips belajar sesuai gaya kinestik. Yang pertama, yaitu belajar dengan menggunakan flashcard tentang materi pelajaran. Yang kedua, yaitu melakukan eksperimen dari materi yang diajarkan di sekolah. Yang ketiga, menulis ulang materi yang telah dipelajari. Itulah sedikit tips dari Ibu Guru. Selanjutnya yaitu
Strategi selanjutnya yaitu strategi mengajar yang dapat dilakukan oleh guru untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual. Yang pertama yaitu memberikan bahan bacaan yang memiliki ilustrasi, gambar, diagram, peta, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber belajar melalui video. Yang ketiga, membuat tampilan PowerPoint yang cukup menarik. Selanjutnya yaitu strategi mengajar yang dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi siswa dengan gaya belajar auditori. Yang pertama yaitu belajar dengan sistem diskusi. Yang kedua, mengulang-ulang kata yang ingin dipahami. Yang ketiga, yaitu meminta siswa untuk merekam informasi-informasi yang penting. Setelah itu, didengarkan kembali saat di rumah dan bisa juga menggunakan tape recorder. Selanjutnya, yaitu strategi mengajar strategi yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi siswa dengan gaya belajar kinestik. Yang pertama yaitu melakukan eksperimen atau praktik sesuai materi belajar. Yang kedua, belajar sambil melibatkan aktivitas yang melibatkan gerakan. Yang ketiga yaitu menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, dan puzzle. Memahami gaya belajar adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi siswa dengan tetap memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai kecenderungannya masing-masing. Hal ini juga memudahkan guru atau orang tua dalam memberikan stimulus yang mendukung dalam penyerapan informasi. Dengan begitu, siswa tumbuh dengan baik dan sukses di masa depan nanti. Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa strategi dalam menghadapi gaya belajar terhadap kegiatan pembelajaran yang diterapkan siswa atau siswi, yakni yang pertama yaitu memberitahukan kepada para siswa atau siswi tentang cara memanfaatkan kekuatan gaya belajar mereka secara mandiri demi kepentingan mereka sendiri ketika belajar di rumah, di sekolah, maupun di tempat lain. Yang kedua yaitu secara rutin memberi pilihan-pilihan kegiatan yang melibatkan karakter, visual, auditori, dan kinestik. Yang ketiga yaitu menyusun rencana-rencana pembelajaran dan kegiatan-kegiatan sehingga semua siswa merasa aman dalam lingkungannya. Sebagian besar waktu mereka dalam belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sekaligus juga berusaha memperluas fleksibilitas mereka pada waktu yang lain. Yang keempat, yaitu memasukkan kedua gaya pemrosesan otak, yakni holistis atau global dan analitis ke dalam gaya belajar dan ekspresi diri. Yang kelima, yaitu melekatkan pengajaran materi baru ke dalam seluruh indera, emosi, dan pengalaman konkret. Baik, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok dan peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan setiap kelompok itu dapat mempresentasikan tugasnya yang telah dibahas mengenai materi pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi masalah gaya belajar pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa membuat kesimpulan mengenai materi hari ini.